Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Erian Fernando, Nurbayati, Alika Putri, dan Novi Purwaningtyah akan mempresentasikan tugas UAS Audit Sistem Informasi yang berjudul SOPI. Pertama, dari latar belakang, SOPI adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. SOPI didirikan pada 2009 oleh Forrest Li yang berbasis di Singapura. Tokoh penting di balik berdirinya SOPI sendiri adalah Chris Feng yang saat ini juga menjabat sebagai CEO SOPI. Pada tahun 2019 ini, total pengunjung SOPI mencapai 90.000 pengunjung per bulannya. Total pengunjung bulanan tersebut membuat SOPI menjadi marketplace peringkat kedua yang memiliki pengunjung terbanyak di Indonesia setelah Tokopedia. Maksud dan tujuan, pertama, mengetahui kondisi tata kelola TI yang berjalan pada SOPI. 2. Melakukan implementasi terhadap framework COBIT 4.1 meningkatkan kualitas pada aplikasi maupun web dari SOPI. 3. Memberikan penilaian terhadap sistem informasi yang diterapkan oleh SOPI melalui hasil yang didapat setelah melakukan audit. Di sini penjelasan tentang audit sistem informasi dan COBIT framework model. Menurut Fauzan dan Latifah, tahun 2015, suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan menurut Yulianti dan Patria, tahun 2011, metode COBIT 4.1 Control Objective for Information and Relay Technology merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical struktur. Metode COBIT dapat berguna untuk teknologi informasi, membuat hubungan kerja kebutuhan bisnis, organisasi teknologi informasi, dapat membuat proses model, serta mengidentifikasikan sumber daya teknologi informasi dan dapat mengarahkan objektif control management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Purwaningtyah akan menjelaskan pengertian Plan and Organize atau PO dan Domain Acquire and Implement atau AI. Plan and Organize atau PO, domain ini mencakup strategi dan taktik, dan kekhawatiran cara mengidentifikasi terbaik mengenai teknologi informasi dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Lalu Domain Acquire and Implement atau AI. Domain inti untuk merealisasikan strategi teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya diperlukan pengaturan kebutuhan teknologi informasi, mengidentifikasi, mengembangkan, atau mengimplementasikan secara terpadu dalam proses bisnis perusahaan. Pengertian Domain Delivery and Support atau DS dan Domain Monitor and Evaluate atau ME. Domain Delivery and Support atau DS bersangkutan dengan pemberian layanan yang diperlukan, mulai dari operasi tradisional atas keamanan dan aspek yang berkelanjutan untuk pelatihan. Dalam rangka untuk memberikan pelayanan, kita harus menyiapkan berbagai proses pendukung. Domain Monitor and Evaluate atau ME. Domain mencakup semua proses teknologi informasi yang perlu dinilai secara berkala agar kualitas dan tujuan dari dugaan teknologi informasi dapat tercapai dan kelengkapannya berdasarkan pada syarat kontrol internal yang baik. Lalu IT proses. IT proses dalam contoh kasus yang penyusun buat mengambil 4 buah domain, yaitu adalah Planning and Organize atau PO, Acquire and Implement atau AI, Delivery and Support atau DS,
Dan yang terakhir adalah Monitor and Evaluate atau ME dengan terdiri dari 34 poin pernyataan. Dari IT Domain, Plan and Organize atau PO, terdapat 11 poin IT Proses. Lalu, dari Acquire and Implement atau AI, terdapat 7 poin IT Proses. Lalu, dari IT Domain Deliver and Support atau DS, terdapat 13 poin IT Proses. Lalu yang terakhir adalah Monitor and Evaluate atau ME, terdapat 4 poin IT Proses. Selanjutnya adalah contoh kasus perusahaan Shopee pada COVID Framework 4.1. A. Plan and Organize atau PO. PO1. Define a Strategy Information Technology Plan. Temuannya adalah banyaknya promo, diskon, serta fitur-fitur yang lengkap. Penjelasannya adalah pada temuan ini ditemukannya strategis pemasaran yang dilakukan oleh aplikasi Shopee dari segi promo, diskon, dan Shopee memiliki fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung bertransaksi dan tawar-menawar, serta memiliki fitur berbagi yang lengkap sehingga mudah menyebarkan info ke berbagai media sosial seperti Twitter, Facebook, Line, WhatsApp, Bash, hingga Bitok. Level 4. Lalu PO9 Access Risk. Temuannya adalah resiko estimasi waktu pengiriman dan barang rusak. Penjelasannya adalah pada temuan ini kami menemukannya kurangnya perhitungan waktu dari proses pengemasan sampai ke tangan pembeli, serta adanya barang-barang yang rusak akibat pengemasan yang kurang kuat maupun kesalahan dari pihak ekspedisi pengiriman. Level 3. PO Manage Quality. Temuannya adalah masih ditemukan bug atau aplikasi seperti crash atau keluar sendiri dan akun pelanggan yang logout sendiri. Penjelasannya adalah harus selalu ada kontrol setiap update yang dilakukan agar kejadian kecil seperti bug crash atau bahkan akun pelanggan yang keluar sendiri. Levelnya 4. Saya Nurbayati akan menjelaskan dari poin titik B titik, yaitu Acquire and Implement atau AI. AI2 Acquire and Maintain Application Software. Temuannya yaitu masih ditemukan kendala dalam membuka aplikasi pada jam-jam tertentu, seperti lamanya waktu membuka, promo yang masih tertera namun tidak tersedia lagi. Penjelasannya, perlu dilakukan evaluasi atau maintenance secara berkala agar aplikasi dapat selalu up to date setiap waktu. Levelnya level 4. Di AI3 Acquire and Maintain Teknologi Infrastruktur. Temuannya yaitu server lambat ketika aplikasi atau web banyak dibuka oleh pelanggan. Penjelasannya seperti perlu dilakukan evaluasi atau maintenance terhadap komputer server secara berkala untuk mengantisipasi pelanggan yang membludak. Levelnya level 4. Di 5 Manage Change. Temuannya yaitu Shopee harus meningkatkan servernya lagi serta mengubah tampilan promo secara berkala. Penjelasannya yaitu mengatasi tidak terjadi down server ketika sedang banyaknya pengguna Shopee yang mengunjungi aplikasi tersebut, serta agar masyarakat menjadi selalu tertarik dan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Levelnya level 3. Di poin C, Deliver and Support DS. DS1 Define and Manage Service Levels. Temuannya yaitu kurang responnya customer service untuk membalas keluhan pelanggan. Penjelasannya, pada temuan ini kami menemukan bahwa pihak customer service kurang responsif dalam membalas keluhan yang dilaporkan oleh pelanggan. Levelnya level 4. Jadi S2 Manage Third Party Service. Temuannya, saat ini metode pembayaran elektronik yang dipakai hanya ShopeePay. Padahal banyak jasa pembayaran yang seperti
OVO, GoPay, atau link aja. Penjelasannya yaitu menambahkan metode pembayaran elektronik yang umumnya sering digunakan oleh masyarakat luas. Levelnya level 3. Di DS3 Manage Performance and Capacity, temuannya server dan database sangat berperan penting terhadap aplikasi dan web. Penjelasannya yaitu melakukan pengawasan terhadap laju jalannya server serta database agar tidak over capacity atau hang, atau akan menyebabkan lambatnya aplikasi atau web tersebut. Levelnya level 4. Selanjutnya di DS7 Educate and Train Users, temuannya yaitu cara penggunaan aplikasi pada pengguna baru dan calon penjual. Penjelasannya yaitu kurangnya tutorial untuk melatih para pengguna baru dan melakukan pemesanan barang ataupun cara pembayaran barang tersebut, dan tutorial pada pihak calon penjual untuk menjual barang jualannya di Shopee. Levelnya level 3. Selanjutnya di DS8 Assist and Advise Customers, temuannya yaitu tanggapan atau saran dari penjual ke pembeli. Penjelasannya mungkin pihak penjual jarang memberikan tanggapan ataupun saran dalam fitur chat yang telah disediakan kepada pembeli yang sudah dalam proses pengemasan barang atau telah membayar barang tersebut. Levelnya level 3. Selanjutnya di DS9 Manage the Configuration. Temuannya di sini adalah aplikasi yang ada hanya mempunyai satu tampilan secara umum yang diperuntukkan untuk semua perangkat tanpa memandang spesifikasi perangkat yang ada. Penjelasannya yaitu menambahkan sebuah konfigurasi untuk jaringan yang lemah berupa tampilan dengan mode sederhana. Levelnya level 1. Di DS10 Manage Problem and Incidents, temuannya penjaminan barang yang dikirim tidak rusak dan sesuai dengan gambar yang ada. Penjelasannya menindak penjual yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dikirim rusak atau tidak sesuai. Levelnya level 3. Di DS12 Manage Facilities, temuannya yaitu menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial. Penjelasannya seperti melalui konten unik, merefleksikan nilai-nilai dan personality perusahaan serta memastikan jalur komunikasi dua arah pengguna. Levelnya level 4. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya, framework keempat, monitor and evaluate. Di sini ada 4 poin yang dinilai, tetapi yang kami temukan itu hanya 2. Yang pertama itu MI1, yaitu monitor the process. Temuannya itu pelacakan pada pesanan. Nah, penjelasannya, pelacakan pada pemesanan ini memudahkan para pengguna untuk memantau pemesanan barang yang telah dibeli sudah berada di mana dan diantar dengan siapa. Maksudnya prosesnya itu secara detailnya terlihat pada menu pelacakan pesanan. Nah, ini bisa membuat pembeli tenang bahwa barang yang dipesannya itu telah sedang diantarkan. Nah, lalu yang ditemukan lagi pada poin ketiga yaitu MI3, Obtain Independent Assurance. Nah, temuannya di sini tuh masih banyak seller yang nakal dalam melakukan proses penjualan. Jadi barangnya itu misalnya yang dijual rusak, terus tidak sesuai dengan gambar yang ada pada aplikasi yang dia post. Penjelasannya, si pihak Shopee ini harus memberikan jaminan. Jaminan ini dalam artian mutu barang yang dijual oleh seller harus sama dengan gambar, dan pada saat dikirim kualitasnya harus baik dan tidak ada cacat. Tuh. Nah, dari kedua
framework itu ditemukanlah levelnya, kami tentukan levelnya MI1 levelnya 5 karena prosesnya sudah dipantau secara benar dan ada gitu di aplikasi. Lalu di MI3 kami tentukan levelnya 4 karena pihak Shopee masih terus berusaha agar seller-seller yang nakal ini nggak melakukan kesalahan atau kecurangan dalam melakukan penjualan gitu. Nah, di sini dari semua domain yang dihitung di atas tadi, levelnya kita kelompokkan atau kita pisahkan agar lebih mudah untuk menghitung. Ya, ada 4 domain. Yang pertama, domain planning and organization ditemukan temuannya itu pada poin PO1 mendefinisikan secara strategis teknologi informasi levelnya 4. PO9 menaksir dan mengelola risiko teknologi informasi levelnya 3. Lalu PO11 mengelola kualitas level 4. Nah, dari level-level tersebut dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah poin domain yang ada. Didapatkan rata-ratanya itu 11. Lalu di domain kedua, acquire and implement, ditemukan di HI2 memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi levelnya 4. HI3 memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi level 4. Lalu yang terakhir, HI6 mengelola perubahan level 3. Lalu kami jumlahkan lagi dan ditemukan rata-ratanya hasilnya itu 1,8. Selanjutnya di domain deliver and support, domain ketiga, ditemukan temuannya pada DS1 mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan level 4. Lalu DS2 mengelola pihak layanan pihak ketiga level 3, mengelola kinerja dan kapasitas DS3 dengan level 4, lalu mendidik dan melatih pengguna DS7 level 3. Lalu DS8 mengelola service desk dan incident level 3. DS9 mengelola konfigurasi level 1. DS10 mengelola permasalahan level 3. DS12 mengelola lingkungan fisik level 4. Rata-ratanya 1,9. Lalu yang terakhir, domain monitor and evaluate, ada 4 poin. MS1 mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI level 5. Lalu ME3 memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal level 4. Rata-rata 2,2. Nah, dari semua rata-rata itu kita masukkan ke perhitungan hasil rata-rata domain supaya mudah untuk dihitung, nggak perlu bolak-balik. Tadi ditemukan rata-ratanya planning and organization itu 1, acquire and implement itu 1,8, deliver and support dengan rata-rata 1,9, domain monitor and evaluate dengan rata-rata 2,2. Itu adalah hasil rata-rata daripada keempat domain yang telah dihitung berdasarkan level di atas. Nah, lalu dari situ kita tentukan nih, kita cari range mana yang sesuai dengan rata-rata domain-domain yang telah dihitung. Misalnya ya, di sini planning and organization rata-ratanya 1. Kalau kita lihat
di table 2.5 maturity levelnya itu angka 1 itu ada di level 1. Nah, di situ indeksnya 0,50 sampai 1,49. Berarti planning organization ada di level 1. Acquire and implement 1,8. Ada di indeks range 1,50 sampai 2,49. Level 2 level 2. Lalu deliver and support 1,9 berada di level 2, indeks 1,50 sampai 2,49. Yang terakhir, domain monitor and evaluate 2,2 juga ada di level 2. Repeatable but intuitive, indeks 1,50 sampai 2,49. Nah, dari situ kita masukkan lagi ke tabel perhitungan materi TOEFL yang di bawah kiri. Nah, dari ditemukan bahwa planning and organization IT prosesnya itu level 1, acquire and implement IT prosesnya itu level 2, deliver and support IT prosesnya itu level 2. Yang terakhir, domain monitor and evaluate itu IT prosesnya level 2. Kita jumlahkan kembali masing-masing level, kita jumlahkan lalu kita tambah, jumlahkan lalu kita bagi 4 karena domainnya ada 4. Ditemukanlah total akhir daripada maturity level tersebut, totalnya 1,75. Nah, 1,75 itu ada di range 2, repeatable but intuitive, dengan indeks 1,50 sampai 2,49. Kita masukkan di kesimpulan dan saran. Nah, di sini kesimpulannya adalah analysis framework COVID 4,1 adalah untuk mengukur tingkat kematangan suatu perusahaan dalam menjalankan organisasi atau usahanya. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengukur matang gak sih proses berjalan daripada organisasi itu gitu. Nah, yang kedua, pengelolaan sistem informasi yang dilakukan pada PT Shopee Indonesia secara keseluruhan mendapatkan hasil 1,75 ya, sesuai dengan tabel yang ini 1,75 dan berada pada level repeatable but intuitive, yaitu level 2. Di sini level 2. Nah, lalu yang ketiga, kapasitas server dan database itu jadi masalah utama dalam aplikasi maupun web. Jadi kapasitas server dan database ini kadang selalu jadi masalah yang pasti ada pada setiap update aplikasi maupun setiap aplikasi yang ada di Play Store ya. Jadi kapasitas server yang kurang besar biasanya akan menyebabkan lambatnya pada saat membuka web atau loading web ketika pada jam-jam ramai, pada jam-jam orang-orang yang banyak membuka aplikasi atau web tersebut gitu. Lalu yang keempat, kurangnya support pada perangkat dengan spesifikasi dan jaringan yang rendah. Nah, ini balik lagi bahwa support pada perangkat dengan spesifikasi yang rendah itu, misalnya kita membuat aplikasi, kalau bisa tampilannya itu dibuat 2 versi gitu. Yang satu versi standar, yang satu lagi dibuat untuk yang versi light ya, versi kecil atau versi yang simple. Nah, itu fungsinya untuk perangkat dengan spesifikasi rendah dan juga jaringan yang rendah. Jadi ketika jaringan rendah, kita bisa memilih tampilan aplikasi yang simple gitu, biasanya cuma tulisan aja. Lalu, nah di sini ada sarannya. Saran pertama, melakukan
secara menyeluruh dengan datang langsung ke pihak Shopee atau ke kantor Shopee. Lalu kita mengobservasi proses yang ada, jadi hasil auditnya itu dapat lebih meyakinkan dan lebih banyak, lebih benar, karena tadi yang kita temukan itu berdasarkan apa yang kita lihat dan kita rasakan pada saat kita membeli barang di Shopee. Yang kedua, pihak Shopee harus meningkatkan apa saja yang kurang pada aplikasi supaya nggak kalah nih dengan pesaing-pesaing marketplace lain gitu. Jadi supaya Shopee itu tetap dipilih oleh masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas server dan database untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan pelanggan. Nah, ini penting banget supaya setiap ada lonjakan kunjungan pelanggan itu si web atau si aplikasinya itu nggak lemot, tetap jalan lancar biasa. Lalu yang terakhir, membuat aplikasi web lebih ringan. Nah, ini maksud kami maksudnya membuat sebuah tampilan yang versi simple, versi kecil untuk dibuka di perangkat dengan spesifikasi rendah maupun dengan jaringan yang rendah. Iya. Jadi itulah audit sistem informasi PT Shopee Indonesia yang telah kami lakukan untuk tugas mata kuliah audit sistem informasi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam perucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.